Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market yang masih sama seperti biasanya. Oke. Dan kalau kita lihat kondisi market kali ini ya, untuk Bitcoin masih bertahan di area 19 ribuan teman-teman ya. Akankah dia di hari Senin atau Selasa dia akan meneruskan kenaikannya atau malah dia akan to the bone? Kita tunggu saja ya perkembangan lusa gitu untuk market Bitcoinnya sendiri, karena Bitcoin juga menjadi patokan altcoin lainnya tentunya ya kan. Nah, untuk kesempatan siang hari ini teman-teman, kalian harus melihat Luna Classic di mana dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi ya, yaitu 15 lagi 15 lagi 13,72%. Oke ya, itu kenaikan per hari ini. Ingat, jika kalian sudah merasa cuan dari Luna Classic dengan kenaikan 13%, kalian bisa ambil dulu cuannya ya, karena Luna Classic ini sangat fluktuatif ya naik turunnya teman-teman ya, karena memang sedang ada informasi-informasi yang cukup menarik juga ya, yang mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu gitu ya. Jadi di sini ada beberapa informasi yang benar-benar membuat launch ini kalau menurut saya pribadi akan berdampak ke harga daripada launch ya. Langsung saja ya informasi yang pertama. Nah, yang pertama adalah petisi ya. Jadi Luna Classic ini mengikuti trennya kayak apa ya? Petisi-petisi coin meme ya yang ingin listing ya, kayak siapa ya, Shiba Inu dulu ke Robinhood kalau nggak salah ya kan. Terus ini Floki juga melakukan petisi yang sama kalau nggak salah untuk mendaftarkan dia gitu ya kan. Nah, di sini Launch ini mengadakan petisi juga nih untuk bisa terdaftar di Coinbase untuk Luna Classic dan USDC. Nah, kalau kalian bisa melihat ya ini ya, 1964 telah menandatangani ya untuk mendapatkan suara lah. Intinya Luna Classic ini sudah mendapatkan 1967 saat ini ya teman-teman, sudah mendapat dukungan itu untuk petisi biar Luna Classic ini bisa terdaftar di Robinhood. Kok Robinhood lagi, Coinbase ya. Karena informasi yang beredar ya teman-teman, katanya Coinbase ini sudah melakukan share Luna Classic ya, tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan benar-benar bisa terbukti listing di Coinbase ya. Kalau bisa listing di Coinbase, saya yakin harga daripada Luna Classic ini teman-teman ya, dia akan ada perubahan yang cukup luar biasa kalau menurut saya loh ya. Jadi kembali lagi ke pandangan teman-teman masing-masing, karena setiap pandangan, setiap prediksi, setiap analisa orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Enggak ya 11-12 ada kemiripan, cuman dominan itu pasti berbeda ya. Jadi kalian harus bijak-bijak menentukan pilihan teman ya. Nah, dan ini adalah perhitungan pembakaran ya teman-teman, perhitungan pembakaran hasil dari tax burn 1,2% sampai tanggal hari ini teman-teman ya. Sampai hari ini dia sudah terbakar kurang lebih 3,1 miliar token launch yang dibakar. Ini belum termasuk pembakaran yang kemarin-kemarin ya, maksudnya pembakaran di luar pajak on-chain ya teman-teman. Ini hanya pajak melalui tax burn 1,2%, yaitu pajak on-chain ya teman-teman. Nah, ini sudah menghasilkan pembakaran kurang lebih 3,1 miliar token launch yang terbakar melalui pajak on-chain teman-teman ya. Dan informasi yang beredar ya kan, katanya si Binance itu akan mengupdate perihal pembakaran setiap hari Senin. Jadi seminggu sekali. Kita lihat besok ya berapa updatean daripada Binance ya, ketika Binance ini sudah mengungkapkan bahwasanya dia akan melakukan pemotongan pajak di perdagangan spot dan marginnya kayak gitu teman-teman. Kita lihat nanti besok kalau sudah diupdate ya, langsung akan saya sampaikan terhadap teman-teman ya, kayak gitu. Oke, informasi yang berikutnya adalah pengembang inti Terra Classic Launch mengusulkan untuk menghapus dan mengamankan swap pasar stablecoin. Oke ya. Jadi usulan ini teman-teman dari pengembang inti ini ingin menghapuskan dan mengamankan swap daripada USDC ya, karena stablecoin daripada Luna Classic ini adalah USDC ya, dari pasar stablecoin, untuk mengamankan lah intinya biar nggak terjadi kesalahan yang sama ketika stablecoin daripada launch ini waktu itu kan Luna ya kan
mengantisipasi agar tidak terulang di masa kemarin gitu, di bulan Mei kayak gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat, Edward Kim mengusulkan langkah pertama untuk pemulihan pasar stabil koin Terra. Nah, dalam sebuah tweetan hari ini, Rex dari Terra Rebels mengumumkan bahwa pengembang inti Launch Edward Kim telah mengusulkan untuk menghapus dan mengamankan swap pasar stablecoin. Meminta komentar atas proposal tersebut. Ya, inilah intinya ya teman-teman. Rex ini adalah proposalnya ya. Kata-kata intinya tentang penghentian swap stablecoinnya. Oke, khusus menurut proposal tersebut, ekosistem Terra Classic memiliki stablecoin yang dimana stablecoin tersebut didukung ya dengan 23 mata uang fiat teratas teman-teman ya. Dan sementara pertukaran antara Launch dan stablecoin ini dinonaktifkan, area repack-nya dinonaktifkan, maka dari itu tidak tersambung dan Launch tidak minting lagi ya teman-teman. Kalau itu nggak dinonaktifkan, otomatis Launch sampai saat ini masih minting terus. Harga daripada supply daripada Launch ini akan terus bertambah kalau tidak dinonaktifkan karena runtuhnya ekosistem Terra. Pertukaran antara stablecoin Terra ini masih diaktifkan melalui modul pertukaran pasar Terra to Terra ya, masih diaktifkan. Maka dari itu kemarin USTC ini kan sempat minting juga ya kan, sudah di burn lumayan, tiba-tiba minting begitu banyaknya ya kemarin, beberapa hari yang lalu maksudnya, bukan kemarin ya kan. Terus menurut Kim yang terbaik adalah menonaktifkan fitur ini untuk mencegah eksploitasi jaringan lebih lanjut dan sebagai langkah pertama dan rencana yang lebih luas untuk membangun kembali sistem dengan kontrol modal yang lebih baik. Oke, nah informasi yang beredar ya menurut roadmap Launch ya, itu memang stablecoin itu akan di-repack kembali dengan Luna Classic, tapi dengan catatan harus 1:1 dengan dolar dulu ya kan. Informasi yang beredar seperti itu. Nah, itu maka dari itu teman-teman ya, banyak yang berspekulasi sih ya nanti ya bisa naik cuman bisa turun lagi, gawatnya seperti itu. Nah, jadi di sini pertukaran stablecoin Terra ini masih diaktifkan melalui modul Terra to Terra ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, sebelum itu diaktifkan ya, jadi ada kontrol sistem nih, diperbaiki dulu kontrol sistemnya dengan kontrol modal yang lebih baik lagi daripada yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi diusahakan kejadian di bulan Mei itu tidak akan terulang lagi ketika memang USDC ini sudah di repack kembali dengan Luna Classic. Intinya mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Nah, karena runtuhnya ini kan masih menjadi misteri kayak gitu. Katanya sih ada orang dalam ya, dan katanya si Dokwan sendiri yang ngejual, dan katanya A B C D. Nah, jadi masih simpang siur sebenarnya ya untuk kabar ini, karena Dokwan dituduh pun mengelak ya kan. Jadi memang belum ada kepastian secara fix 100% ya, seperti itu teman-teman. Oke. Menurut Kim yang terbaik adalah menonaktifkan fitur ini untuk mencegah eksploitasi jaringan. Oke, ini kita sudah bahas. Ini adalah rekomendasi kami agar kami menetapkan pajak Tobin menjadi 100% atau kami menghapus pasangan fiat dari daftar putih melalui pemungutan suara tata kelola. Nah, jadi intinya ingin mengamankan dulu lah swap daripada stablecoin USDC tersebut ya, agar bisa apa ya, dibangun lagi gitu teman-teman, lebih baik lagi sebelum di repack ke ke Luna Classic dan tidak terjadi minting lagi ya. Kalau kita bukakan, oke, coba kita bukakan ke sini ya teman-teman, dan ini adalah pembakaran hari ini dari Luna Classic sudah 73 juta ya. Ini untuk Luna Classic per hari ini ya teman-teman. Nah, ini adalah USDC di mana tiang hijau ini teman-teman, tiang hijau ini adalah minting, dia penambahan supply. Kalau kalian lihat di sini ya, bentar, tiang hijau ini teman-teman, nah dia menambah 1.600.000 USDC atau minting gitu ya, minting total supply daripada USDC ini ditambah 1,6 juta gitu teman-teman. Ini pada tanggal berapa ya, rendah menutup 22 September teman-teman dia minting ya. Nah, habis itu dia ada pembakaran lagi nih, yang merah ini adalah pembakaran, dan ini ada hijau tipis ini dia juga minting lagi. Habis itu dia stabil membakar. Nah, untuk mengantisipasi hal minting tersebut, makanya diamankan lah, dinonaktifkan lah untuk swap daripada USDC tersebut, untuk menghindari hal seperti ini. Mungkin loh ya, ini menurut pandangan saya, sampai benar-benar USDC itu mungkin bisa stabil 1:1 dengan dolar. Oke, mungkin ini dulu udah Luna Classic. Semoga bermanfaat. Salam cuan.